Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung bersama channel saya. Sore ini saya nggak mau mancing dulu, tapi saya mau ngobrol-ngobrol sama teman saya. Kebetulan beliau ini hobi mancing juga, sekaligus developer untuk perumahan syariah. Oke, ini kita mau sedikit interview buat bocoran seperti apa sih rumah perumahan syariah itu. Kita langsung tanya aja ke beliau. Assalamualaikum sahabat angler sekalian, salam kenal semua. Jadi mungkin ada teman-teman yang pengen tahu apa sih itu perumahan syariah itu sih, Ji? Bisa tolong sedikit dijelaskan? Sebenarnya perumahan biasa, jadi program pengadaan perumahan, cuman tidak menggunakan perbankan. Kita bisa dengan program cicil 10 tahun, tidak menggunakan pihak perbankan, jadi nggak ada pihak pemain ketiga, jadi langsung cicil sama developer. Nah, untuk mengamankan hak, mengatur akad, dan menjaga amanah para pihak, kita menggunakan akad-akad dengan skema syariah. Ya, mudah-mudahan dengan akad-akad yang bernuansa agama ini semuanya jadi amanah nih. Nah, jadi mungkin lebih banyak dikenal dengan perumahan syariah. Padahal secara fisik proyek normal, namanya perumahan kan, cuman dijual cicil sama masyarakat 10 tahun, tidak usah ada leasing, nggak ada KPR bank, nggak ada tambahan bunga, dan ini akhirnya bisa dinikmatin semua golongan. Makanya kita pengen nih para angler semuanya, selain kita bisa menikmati Indonesia, menikmati laut Indonesia, hidupin rumah tangga kita, sejahterain keluarga kita. Punya rumah adalah awalnya gitu. Oh iya, mungkin ada teman-teman nanya, emang semua bisa ngambil dengan perumahan itu tanpa ada batasan? Oh iya, ini jauh lebih mudah, lebih nyaman bagi masyarakat. Selama ini kan orang pengen punya rumah sebagai sebuah pencapaian kehidupan ya. Udah kita mungkin ada yang pribumi, ada yang merantau, udah punya pekerjaan, masuk usia dewasa, mungkin udah punya pasangan. Tentu naiknya adalah butuh meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Nah, setelah kita punya pekerjaan, punya pasangan, mungkin punya keturunan, punya tempat tinggal dong, primer kebutuhan berikutnya. Kan sama-sama tahu kita, sandang, pangan, papan. Nah, mengenai papan ini kita penting. Kadang-kadang kita akan mancing nih, lupa belum punya rumah. Mancingnya penting, punya rumah wajib. Nah, ini penting nih. Masalahnya, tidak semua masyarakat Indonesia memenuhi syarat untuk mengajukan KPR perbankan. Kita kan sama-sama tahu 70% masyarakat kita ini bekerja pada sektor non formal. Teman-teman pengusaha, UKM, driver, pekerja industri yang outsourcing gitu kan. Pelaku-pelaku usaha yang nggak fixed income banyak. Tapi apakah teman-teman nggak punya slip gaji, dia terhambat untuk punya rumah, dia tidak berhak untuk menikmatin apa yang menjadi kebutuhan primer. Nggak bisa begitu dong. Jika yang KPR bank tidak bisa dinikmatin, maka mesti ada solusi. Nah, insya Allah nih, program kita ini dah solusinya. Jadi teman-teman dari semua latar belakang bisa ngambil cicil 10 tahun nggak pakai bunga, nggak perlu ada slip gaji, nggak perlu ada BI checking. Nah, nanti ada aturan main independen yang kita bangun sama-sama, disepakatin, ini yang kita akadkan gitu. Pung bersama Om Jai, di antara kita mau trip bareng sebenarnya nih teman-teman nih, bocoran nih ya, mau trip bareng SL ya, bersama teman-teman Lingsang Darat ini. Kalau nggak salah 13 orang ya Om Jai ya. Iya betul, 13 orang. Karena kita ada program properti, kita ajak nih Om Jai duluan main kemari. Malam ini kita ada pertemuan dengan 8 kelompok masyarakat Lampung yang berharap bisa dibantu pengadaan perumahannya dengan skema tidak perlu menggunakan perbankan. Di antaranya nih bocoran lagi nih, teman-teman dari pasar ikan Lempasing, teman-teman nelayan Lempasing nih. Loh, kita kagak mikir kita pakai kapalnya, kita beli ikannya. Ini orang punya rumah enggak? Nah, ini jadi insya Allah lah, mudah-mudahan ada angler-angler kita yang ikut berkontribusi mensejahterakan masyarakat Lempasing, teman-teman nelayan Lempasing, sehingga dia bisa ngebangun kesejahteraan keluarganya. Kan pada iri tuh para orang nelayan, orang Jakarta pada mancing, pada sejahtera, pada nyaman-nyaman. Nah, dia juga pengen dong. Nah, mudah-mudahan lah dengan dia punya rumah sendiri ini, dia mulai bisa membangun kehidupan lebih baik lagi. Mohon doa teman-teman sekalian. Amin, amin. Oh iya, Ji. Untuk perumahannya itu untuk di sekitaran Tangerang atau Jakarta di mananya?
Kalau yang program ini sudah hadir, kita sudah mengusung di 6 provinsi. Kita ada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bengkulu, Padang, dan Riau. Nah, kebetulan untuk daerah Jabodetabek, kita baru eksisnya di daerah Tangerang dulu. Ada sih permintaan Bekasi, Bogor. Cuman karena kemampuan terbatas, kita baru eksisnya di daerah Tangerang. Ada di daerah Sepatan, Rajab, sama daerah Tiga Raksa. Mudah-mudahan aja nih Bekasi, Bogor, kita coba siapin juga nih. Ya karena bukan cuma soal posisi tapi juga soal harga nih. Kita juga pengen bisa nyiapin perumahan yang berkualitas teman harganya terjangkau. Itu terutama seperti saya sebenarnya pengen memiliki rumah, cuma kadang saya mikir waduh nanti di BI checking lolos apa enggak ya, saya selalu khawatir seperti itu biasanya. Itu udah standar banget ya. Kalau kita pinjam orang lain, kan kita pinjam duit ke bank tuh. Jadi bank punya syarat. Nah itu nggak bisa kita larang. Nah sekarang jika itu tidak bisa kita laksanakan, nggak bisa kita nikmati, mestinya ada way out dong, jalan keluar. Nah langsung aja sama pemilik barang utangannya. Kebetulan yang punya barangnya ridho. Nah itu yang paling penting. Yang punya barangnya ridho untuk ngutangin selama 10 tahun, nggak ada tambahan bunga. Yang penting jaga amanah. Misalkan saya udah ngambil, terus saya bayarnya telat, itu dikenakan denda atau enggak? Nah ini kita pertama jaga hati dulu deh. Kami juga yakin dalam 10 tahun banyak hal yang mungkin terjadi kan. Cuma kita tentu berhusnuzon dulu. Ini orang nunggak, terlambat bayar, pasti bukan karena niat jahat. Saya benar nggak? Emang pengen niatin mau nunggak kan enggak? Pasti karena kondisi. Betul. Nah untuk karena kondisional pasti dia mementingkan yang paling penting dulu. Mungkin makannya, kerjaannya, atau nafkah anak istrinya dong. Nah kalau nunggak cuma sampai 2 kali doang nunggak, mundur aja waktunya. Kagak ada tambahan bunga, nggak ada pakai denda, nambah waktu aja. Ya, nah kalau sampai 3 kali nunggak baru kita warning. Ya, ini bisa mau terus apa kagak nih? Kalau masih mau terus, cuma karena kondisi memaksa dia mesti nunggak 3 kali, nah kita mau janjiin berapa lama yang 3 kali tadi mesti dibayar. Oh janji tahun depan, awal tahun, akhir tahun, bulan sekian, setuju. Buat tertulis, ajukan, kita setujui. Nah kalau dia punya, tapi dia mesti naruh jaminan untuk yang 3 bulan itu. Pokoknya sebulan cicilan 1 juta, berarti kan nunggu 3 juta tuh. Nah dia janji mau terusin rumah, cuma 3 bulan bisa bayarnya awal tahun. Nah dia taruh jaminan. Dia punya mungkin cincin, dia punya mungkin HP, atau dia punya mungkin barang-barang yang mudah disimpan ya. Jangan ngasih kambing. Iya dong. Sama-sama 3 juta naruhnya kambing, kita bingung. Kalau beranak gimana nih? Iya kita jadi naruhnya barang yang bisa kita sama-sama ridho. Nah, atau kalau nggak punya barang yang buat jaminan, tunjuk orang penjamin. Karena kami masih berhusnuzon, teman-teman yang nunggak ini karena kondisi. Jadi perlu kita kasih dia ruang untuk dia bernafas, ya, untuk dia jangan tertekan. Nah, kalau ada kondisi begitu, bulan keempat tinggal bayar sebulan dulu. Nanti kalau udah tempo baru yang 3 bulan dilunasin. Nah, kalau nggak bisa juga, yang orang jaminan tadi mesti melaksanakan. Karena bagaimanapun utang mesti dibayar. Betul. Aman dong. Jadi kita nggak ancam, kita nggak usir orang. Ya kita kasih solusi. Yang penting yang punya utangnya, yang punya kewajibannya sadar ini ada amanah yang belum tuntas. Sepertinya ya telat-telat. Mungkin barangkali ada keperluan yang lebih mendesak. Kebetulan ini dari pihak developer Haji Dery ini nggak dikenakan denda sama sekali. Juga biasanya kalau yang bank di telepon tuh berbunga. Nggak ada dendanya berbunga. Ya. Misalkan sebulan. Ya ada dendanya itu, ada dendanya dan itu menjadi akumulasi utang dan denda itu ikut dikenakan bunga. Nah itu membuat berat masyarakat. Nah kalau udah sampai titik nggak sanggup, diancam sita. Gitu loh. Nah ini kan ya kalau soal regulasi mereka kita no comment lah ya. Paling tidak rakyat punya opsi lah, dapat aturan main yang lebih proporsional, yang lebih syariah, yang lebih baik gitu loh. Itu intinya. Untuk barangkali teman-teman ada yang mau nanya untuk kisaran daerah perumahan di daerah Tangerang seperti di Rajab, di Sepatan itu kisaran berapa harga? Kalau harga relatif ya kalau kita pikir murah karena sama-sama cicil sampai dengan 10 tahun. Perbandingannya bukan harga cash, perbandingan sama-sama harga cicil. Kalau pakai bank, berapa sih kita tetap bayar 10 tahun? Anggap rumah termurah sekarang tembus dekat 210 juta 10 tahun itu.
Kita kan harus hitung jangan harga brosur. Iya. Hitungnya itu harga total bayar selama 10 tahun kan. Hmm. DP tambah cicilan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi berapa? Nah, kalau sekarang perbankan hampir 210 juta. Kita cuma 190 juta. 10 tahun. Sepertinya jauh banget bedanya. Iya, dapat rumah double dinding. Oh. Ya, double dinding, rangka baja, ya dapat pagar belakang, udah sertifikat sudah selesai. Oh. Dan alhamdulillah kita sudah siapin sekarang 1000 unit yang udah dihuni oleh masyarakat di daerah Tangerang. Oh. Kapan-kapan angler mesti main ke lapangan, kita bikin kopdar deh di lapangan ya. Iya, sepertinya jadi nanti ada sosialisasi bareng-bareng sama teman-teman. Barangkali ada yang berminat, jadi kita bisa sesama angler bisa masuk ke perumahan itu. Ngumpul bareng ya, tinggal bareng kan. Ya. Jadi kalau mau trip bisa tinggal berangkat. Ya, seperti itu. Oke, sepertinya segitu aja dulu bocorannya. Nanti kita lanjut lagi lebih lengkapnya di seminar nanti malam ya. Ya. Nanti malam pada maghrib nanti akan kita siarkan. Oke teman-teman, sekian dulu, sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.